Apakah Anda melewatkan tanda-tanda halus yang bisa menunjukkan bahwa orang yang Anda cintai mungkin hanya memiliki waktu beberapa bulan lagi untuk hidup? Dalam 15 menit ke depan, saya akan mengungkap 7 peringatan tersembunyi yang menurut ahli medis di Johns Hopkins dan Mayo Clinic bisa muncul hingga 6 bulan sebelum seseorang meninggal. Memahami tanda-tanda ini dapat membantu Anda memberikan perawatan yang lebih baik dan memanfaatkan waktu yang tersisa. Tanda yang ketujuh sangat sering terabaikan, bahkan oleh perawat yang berpengalaman, namun ini merupakan salah satu indikator yang paling dapat diandalkan menurut spesialis perawatan paliatif. Contohnya, Bu Sari dari Jakarta memperhatikan bahwa suaminya yang berusia 80 tahun terlihat berbeda, meski dia kesulitan menentukan apa yang berubah. 3 bulan kemudian, dokter mengonfirmasi bahwa suaminya sudah memasuki tahap akhir hidupnya. Tanda-tanda itu sudah ada sejak lama, namun dia tidak tahu apa yang harus diperhatikan. Tanda pertama adalah perubahan signifikan dalam pola tidur. Ketika seorang lansia tiba-tiba mulai tidur hingga 15 jam atau lebih setiap hari, atau merasa sangat gelisah di malam hari, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh mereka sedang mempersiapkan transisi menuju akhir hidup. Ini bukan sekadar kelelahan biasa akibat penuaan, melainkan perubahan mendalam dalam cara tubuh mengelola energi dan kesadaran. Perubahan ini sering terjadi perlahan-lahan dalam beberapa minggu, sehingga mudah dianggap sebagai kelelahan biasa. Penelitian dari Harvard Medical School di bidang geriatrik menunjukkan bahwa perubahan pola tidur di akhir hayat terjadi karena tubuh mulai menghemat energi untuk fungsi-fungsi penting, sambil mengalami perubahan neurologis yang memengaruhi siklus tidur bangun. Dr. Susan Mitchell dari Harvard menjelaskan bahwa peningkatan tidur siang hari yang dikombinasikan dengan kegelisahan malam hari adalah pola yang sudah dikenal oleh profesional medis sebagai tanda yang signifikan. Ritme sirkadian otak terganggu ketika berbagai sistem tubuh mulai menutup fungsi-fungsi alaminya. Contohnya, Pak Joko dari Jakarta yang keluarganya mulai memperhatikan bahwa dia sering tidur siang saat acara televisi favoritnya. Dalam beberapa minggu, dia mulai tidur hingga 18 jam sehari, tetapi terjaga hampir sepanjang malam, yang menyebabkan kelelahan baik bagi Pak Joko maupun keluarganya. Putrinya awalnya mengira itu disebabkan oleh kebosanan, namun setelah dilakukan pemeriksaan medis, diketahui bahwa tubuh Pak Joko sudah memasuki tahap akhir hidup. Jika Anda mengabaikan perubahan tidur yang signifikan ini, Anda berisiko kehilangan kesempatan penting untuk menyesuaikan rutinitas perawatan dan memberikan kenyamanan yang diperlukan selama periode transisi tersebut. Keluarga seringkali merasa cemas dengan jadwal yang terganggu dan meningkatnya stres ketika mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Para profesional medis menekankan bahwa mengenali perubahan pola tidur sejak dini memberi keluarga waktu untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan mencari bimbingan medis yang tepat. Mulailah mencatat pola tidur setiap hari, baik menggunakan buku catatan sederhana atau aplikasi di telepon. Catat berapa lama orang yang Anda cintai tidur siang dan malam, serta perubahan signifikan dari rutinitas tidur normal mereka. Segera beri informasi ini kepada dokter mereka jika pola tersebut berlangsung lebih dari seminggu. Jangan tunda untuk menangani perubahan ini. Mulailah melacaknya hari ini karena waktu sangat berharga. Tanda kedua adalah hilangnya minat pada makanan dan penurunan berat badan yang signifikan. Apakah orang yang Anda cintai tiba-tiba berhenti menikmati makanan favorit mereka, atau kehilangan 5 kg atau lebih tanpa ada usaha diet tertentu? Ini lebih dari sekadar perubahan nafsu makan yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia, melainkan perubahan mendalam dalam cara tubuh memproses nutrisi dan energi. Kehilangan minat pada makanan sering dimulai dengan hidangan favorit yang dulunya sangat dinikmati, dan akhirnya berkembang menjadi ketidakpedulian total terhadap makanan. Spesialis perawatan akhir hayat di Mayo Clinic menjelaskan bahwa penurunan nafsu makan terjadi karena sistem pencernaan mulai melambat sebagai bagian dari proses alami menuju kematian. Dr. Rina Pertiwi dari Mayo Clinic menyebutkan bahwa kebutuhan metabolik tubuh menurun drastis di akhir kehidupan, membuat makanan yang dulunya disukai menjadi tidak menarik atau bahkan terasa tidak menyenangkan. Perubahan biologis ini bukan disebabkan oleh depresi atau sikap keras kepala, tetapi cara tubuh mempersiapkan diri untuk transisi akhir dengan mengalihkan energi dari proses pencernaan. Contohnya adalah Bu Siti dari Yogyakarta, yang sangat menikmati makan malam bersama keluarga setiap minggu dan pie apel buatan sendiri selama lebih dari 60 tahun. Namun, suatu hari dia tiba-tiba mulai mendorong piringnya setelah hanya 2 gigitan dan berhenti bertanya tentang makanan penutup. Keluarganya pun merasa ada yang berbeda. Dalam waktu 2 bulan, Bu Siti kehilangan sekitar 7 kg. Meskipun keluarganya berusaha membujuknya untuk makan,
Evaluasi medis mengungkapkan bahwa dia sudah berada dalam tahap akhir hidupnya. Mengabaikan penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan yang signifikan dapat menghalangi keputusan perawatan yang tepat dan mencegah keluarga untuk fokus memberikan kenyamanan, daripada memaksakan konsumsi makanan. Banyak keluarga yang terjebak dalam kekhawatiran tentang asupan kalori, padahal yang lebih penting adalah memahami proses alami ini. Para profesional medis menekankan bahwa mengenali hilangnya nafsu makan sebagai bagian dari proses akhir hidup membantu keluarga untuk mengalihkan perhatian mereka pada pemberian kenyamanan emosional dan menjaga martabat orang yang mereka cintai. Tawarkan porsi kecil makanan favorit tanpa tekanan dan catat asupan makanan harian menggunakan buku harian makanan sederhana. Fokuskan perhatian pada makanan yang memberikan kenyamanan daripada memaksakan nutrisi. Konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan mengenai ekspektasi yang tepat tentang pola makan pada tahap ini. Selalu catat perubahan berat badan setiap minggu dan diskusikan informasi ini dengan profesional medis untuk memastikan perencanaan perawatan yang tepat. Jangan anggap kehilangan nafsu makan sebagai bagian normal dari penuaan. Segera ambil langkah untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tanda ketiga adalah peningkatan penarikan diri sosial dan ketidakpedulian. Ketika seseorang yang biasanya aktif secara sosial tiba-tiba berhenti menghubungi teman atau menghadiri acara keluarga, hal ini bisa menjadi tanda lebih dari sekadar depresi atau perubahan suasana hati sementara. Penarikan diri ini seringkali menjadi bagian dari proses psikologis alami menjelang akhir hayat, di mana individu mulai menarik diri dan memutuskan hubungan dengan dunia luar serta aktivitas sosial. Perubahan ini sering mengejutkan keluarga karena bertentangan dengan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Penelitian dari perawatan paliatif di Johns Hopkins menunjukkan bahwa penarikan diri sosial memiliki peran penting dalam persiapan akhir hayat. Dr. Michael Chen dari Johns Hopkins menjelaskan bahwa ketidakpedulian ini memungkinkan seseorang untuk lebih fokus pada proses internal dan persiapan spiritual, serta perlahan melepaskan keterikatan terhadap dunia luar. Penarikan diri bukanlah bentuk penolakan terhadap orang yang mereka cintai, melainkan mekanisme psikologis alami yang membantu individu mempersiapkan akhir hidup mereka dengan lebih tenang secara emosional. Pak Agus dari Surabaya, yang selama 25 tahun rutin bermain kartu dengan teman-temannya dan selalu menghadiri pertandingan sepak bola anaknya, mulai berhenti membalas telepon dan menolak undangan keluarga. Keluarganya awalnya menganggapnya hanya sedang melalui masa yang buruk. Namun, 6 bulan kemudian, profesional medis mengonfirmasi bahwa tubuh Pak Agus sudah mempersiapkan akhir hidupnya, dan penarikan diri sosialnya merupakan indikator awal dari proses alami ini. Mengabaikan tanda-tanda penarikan diri sosial ini bisa menghalangi keluarga untuk memahami kebutuhan emosional orang yang mereka cintai dan menghambat percakapan penting tentang keinginan serta preferensi mereka. Anggota keluarga sering merasa terluka atau ditolak ketika mereka tidak memahami bahwa perilaku ini adalah bagian dari persiapan alami menjelang akhir hidup, bukan penolakan pribadi. Penyedia layanan kesehatan menekankan bahwa mengenali pola penarikan diri sangat membantu keluarga dalam memberikan dukungan emosional yang tepat tanpa menekan orang yang mereka cintai untuk mempertahankan kewajiban sosial mereka sebelumnya. Dorong hubungan dengan lembut sambil menghormati kebutuhan mereka akan waktu sendiri dan mengurangi interaksi sosial. Tawarkan kesempatan untuk kunjungan singkat atau panggilan telepon tanpa memaksakan kehadiran dalam pertemuan atau acara yang lebih besar. Fokuskan pada waktu berkualitas, bukan kuantitas, sehingga orang yang Anda cintai dapat terlibat dengan cara yang nyaman bagi mereka, sambil tetap merasa didukung secara emosional. Dekatlah dengan pengertian dan kesabaran, karena momen-momen ini jauh lebih berarti dari yang Anda kira. Tanda keempat adalah kebingungan yang tidak biasa atau perubahan mental. Ketika seseorang mulai mengalami kebingungan mendalam, berbicara dengan orang yang telah meninggal, atau menunjukkan perubahan mendadak dalam kepribadian mereka, ini mungkin merupakan tanda bahwa otak mereka sedang mempersiapkan transisi akhir hidup, bukan gejala demensia yang biasa. Perubahan mental ini sering melibatkan percakapan dengan orang yang sudah meninggal, ketidakjelasan tentang waktu dan tempat, atau perubahan besar dalam karakter yang telah konsisten selama bertahun-tahun. Perubahan ini bisa datang dan pergi, menciptakan periode kejernihan yang diselingi dengan kebingungan. Penelitian dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa perubahan dalam otak pada akhir hayat terjadi akibat penurunan aliran oksigen dan perubahan metabolisme yang memengaruhi kemampuan kognitif. Dr. Patricia Williams dari Cleveland Clinic menjelaskan bahwa perubahan neurologis ini seringkali memberi kenyamanan kepada individu yang mendekati akhir hidup mereka, termasuk pertemuan dengan orang yang telah meninggal, yang membantu mereka menghadapi transisi tersebut.
Penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman ini memiliki fungsi psikologis yang penting dan tidak bisa dianggap hanya sebagai halusinasi atau kebingungan biasa. Pak Wawan dari Bandung mulai terlibat dalam percakapan panjang dengan istrinya yang telah meninggal, Rina, menggambarkan keberadaannya di sekitar ruangan dan menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya kepada keluarga. Anak-anaknya awalnya khawatir bahwa ayah mereka mengalami demensia, tetapi Pak Wawan tetap jelas dalam berbicara tentang peristiwa terkini dan masalah keluarga meskipun dalam episode-episode kebingungannya. Pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa pengalaman ini adalah bagian dari proses alami menjelang akhir hidupnya, bukan gejala penurunan kognitif. Kekhawatiran keluarga sering meningkat ketika mereka tidak memahami bahwa perubahan mental ini adalah bagian dari proses alami menuju akhir hidup, dan bukan sebuah kondisi medis darurat yang memerlukan intervensi langsung. Banyak keluarga yang panik dan mencari perawatan medis agresif yang mungkin tidak tepat atau berguna pada tahap ini. Para profesional kesehatan menekankan bahwa dengan memahami perubahan ini sebagai hal yang normal, keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan kenyamanan tanpa rasa takut atau bingung. Hadapi pernyataan atau perilaku yang tidak biasa dengan ketenangan tanpa berdebat atau mengoreksi, dan pertimbangkan untuk mendapatkan evaluasi medis untuk membedakan antara perubahan yang berkaitan dengan akhir hayat dan kondisi medis yang dapat diobati. Catat setiap episode kebingungan dengan waktu dan detail yang spesifik untuk dibagikan dengan penyedia layanan kesehatan demi penilaian yang tepat. Ciptakan lingkungan yang tenang dan mendukung bagi orang yang Anda cintai sambil memastikan keselamatan dan kenyamanan mereka. Segera laporkan perubahan ini kepada penyedia layanan kesehatan, karena pemahaman yang benar akan membawa kepada perawatan yang lebih baik. Tanda kelima adalah penurunan kemampuan bergerak dan peningkatan kelemahan. Ketika seseorang mulai merasa lelah hanya dengan berjalan beberapa langkah atau membutuhkan bantuan untuk melakukan tugas-tugas dasar yang sebelumnya dapat mereka lakukan sendiri, ini menunjukkan perubahan besar dalam kemampuan fisik mereka. Ini bukanlah kelemahan yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia, melainkan penurunan mendalam dalam energi dan kekuatan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kelemahan ini sering muncul dengan cepat dalam beberapa minggu atau bulan, dan menyebabkan perubahan dramatis dalam kemandirian serta kemampuan fisik. Menurut penelitian dari American Geriatric Society, penurunan kekuatan tubuh pada tahap akhir hayat terjadi karena tubuh mulai mengalihkan energi dari otot untuk mendukung fungsi organ-organ vital. Dr. Robert Thompson dari American Geriatric Society menjelaskan bahwa tubuh mulai memecah cadangan protein untuk mendukung fungsi penting tubuh, yang menyebabkan penurunan kekuatan secara cepat yang lebih dari sekadar proses penuaan biasa. Proses ini mencerminkan prioritas alami tubuh dalam mengalokasikan sumber daya saat menuju akhir hidup. Pak Joko dari Jakarta, yang sebelumnya dapat berjalan ke kotak surat dan merawat kebunnya dengan mudah, tiba-tiba mulai kesulitan bangun dari kursinya dan bahkan gemetar ketika memegang cangkir kopinya. Keluarganya awalnya berpikir bahwa ia membutuhkan asupan gizi yang lebih baik, tetapi setelah evaluasi medis, diketahui bahwa tubuh Pak Joko memasuki tahap akhir hayat yang menyebabkan kelemahan otot yang cepat dan berkurangnya energi. Risiko keselamatan menjadi lebih tinggi ketika keluarga tidak menyadari bahwa penurunan kekuatan tubuh ini adalah indikator dari tahap akhir hidup yang dapat menyebabkan jatuh dan cedera serius yang sebenarnya dapat dicegah dengan tindakan pencegahan yang tepat. Banyak keluarga tetap mengharapkan tingkat aktivitas yang normal, yang justru bisa berbahaya dan menambah frustrasi. Para ahli medis menyarankan agar keluarga segera mengenali penurunan mobilitas dan mengatur ulang ekspektasi mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Langkah pertama adalah menghilangkan risiko jatuh di rumah dan menyediakan peralatan perawatan yang mendukung seperti pegangan tangan, kursi mandi, dan alat bantu mobilitas. Terimalah bantuan untuk kegiatan sehari-hari tanpa memaksakan kemandirian yang mungkin sudah tidak realistis atau aman lagi dalam kondisi saat ini. Fokuskan perhatian pada kenyamanan dan keselamatan orang yang Anda cintai, bukan pada mempertahankan tingkat aktivitas yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi mereka. Ambil langkah-langkah pencegahan untuk keselamatan sekarang, karena kecelakaan jatuh dapat mempercepat penurunan fisik dan menambah komplikasi lainnya. Tanda keenam adalah perubahan pada pola pernapasan. Ketika seseorang mulai mengalami pernapasan yang tidak teratur, seperti pernapasan cepat yang diselingi dengan napas lambat atau kesulitan bernapas saat beristirahat, ini bisa menjadi indikator penting yang tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar karena penuaan. Perubahan pernapasan ini seringkali terlihat dalam bentuk jeda panjang di antara napas, pernapasan yang lebih dangkal atau lebih berat selama aktivitas yang sebelumnya tidak menjadi masalah, atau pola napas yang terdengar berbeda dari biasanya. Meskipun perubahan ini bisa terasa halus pada awalnya,
mereka akan menjadi lebih jelas seiring waktu. Menurut National Hospice Foundation, perubahan pada pola pernapasan adalah salah satu tanda yang dapat diandalkan dari tahap akhir kehidupan, karena fungsi pernapasan sangat mencerminkan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dr. Linda Garcia dari National Hospice Foundation menjelaskan bahwa ketidakteraturan pernapasan terjadi karena jantung dan paru-paru mulai bekerja dengan kurang efisien, menciptakan pola yang dikenali oleh para profesional medis sebagai suatu indikasi yang signifikan. Perubahan ini menunjukkan bahwa tubuh mulai beradaptasi dengan penurunan energi dan fungsi organ vital, bukan kondisi medis yang memerlukan perawatan agresif. Pak Budi, yang tinggal di Bandung, mulai menunjukkan pola pernapasan yang berbeda, di mana ia bernapas cepat selama beberapa menit, kemudian napasnya menjadi sangat lambat dengan jeda yang panjang. Istrinya mulai menyadari hal ini, terutama saat Pak Budi beristirahat siang dan tampak kesulitan bernapas meskipun tidak sedang melakukan aktivitas. Setelah melakukan konsultasi medis, ternyata perubahan pernapasan ini menandakan bahwa tubuh Pak Budi memasuki tahap akhir hidup yang memerlukan pendekatan perawatan yang berfokus pada kenyamanan, bukan perawatan yang terlalu agresif. Jika perubahan pada pola pernapasan ini tidak dikenali, keluarga dapat kehilangan kesempatan untuk memberikan perawatan yang tepat dan malah memilih tindakan medis yang tidak diperlukan, yang tidak meningkatkan kualitas hidup. Banyak keluarga yang cemas ketika melihat perubahan pernapasan, tetapi mereka seringkali tidak memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses alami, bukan kondisi yang memerlukan penanganan medis darurat. Para profesional medis menekankan pentingnya mengenali perubahan pola pernapasan sehingga keluarga dapat lebih fokus pada memberikan kenyamanan dan perawatan yang sesuai. Catat dengan teliti perubahan pernapasan yang terjadi dan beritahu penyedia layanan kesehatan segera, termasuk tentang frekuensi, kedalaman, dan karakteristik suara napas yang tampak berbeda dari biasanya. Pastikan orang yang Anda cintai berada dalam posisi yang nyaman yang memudahkan pernapasan dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan spesialis perawatan paliatif untuk mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai perawatan yang berfokus pada kenyamanan. Lebih baik fokus pada memberikan dukungan emosional dan hadir bersama mereka selama kesulitan bernapas, daripada merasa cemas berlebihan terhadap perubahan yang mungkin merupakan bagian dari proses alami. Selalu pantau pernapasan mereka setiap hari dan laporkan setiap perubahan yang terlihat segera, karena bimbingan medis yang tepat akan memastikan kenyamanan dan perawatan yang lebih baik. Tanda ketujuh adalah keinginan untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Ketika seseorang yang lebih tua mulai menunjukkan keinginan untuk memberikan barang-barang berharga, meminta maaf, atau melakukan percakapan penting yang sebelumnya mereka hindari, sangat penting untuk memperhatikan permintaan tersebut. Keinginan untuk menyelesaikan hal-hal ini lebih dari sekadar perencanaan warisan. Ini adalah bagian dari persiapan psikologis yang mendalam untuk menghadapi akhir hayat. Permintaan tersebut biasanya melibatkan pembagian barang-barang berharga kepada orang-orang tertentu, memperbaiki hubungan yang retak, atau berbagi informasi penting yang belum pernah mereka ungkapkan sebelumnya. Para ahli perawatan rumah sakit di berbagai tempat melaporkan bahwa banyak orang yang berada dalam tahap akhir kehidupannya merasa dorongan kuat untuk menyelesaikan urusan emosional dan praktis mereka sebagai bagian dari proses psikologis alami menjelang kematian. Dr. Amanda Foster, seorang spesialis perawatan rumah sakit dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa tindakan ini memiliki peran penting dalam memberikan kedamaian dan penutupan bagi individu sebelum beralih ke fase akhir hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mampu menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan ini cenderung merasa lebih sedikit kecemasan dan lebih banyak menerima kenyataan dalam minggu-minggu terakhir hidup mereka. Pak Adi dari Surabaya tiba-tiba merasa perlu menghubungi saudara kandungnya yang sudah lama terpisah setelah lebih dari 15 tahun, meminta maaf atas pertengkaran yang keduanya sendiri tidak ingat lagi secara jelas. Dia juga mulai memberikan peralatan pertukangan miliknya kepada tetangga dan cucunya, sambil menjelaskan mengapa setiap orang perlu memiliki barang-barang tersebut. Awalnya, keluarganya menganggap Pak Adi sedang mengalami depresi, namun sebenarnya, dia sedang mempersiapkan masa-masa terakhirnya dengan memastikan bahwa hubungan yang penting dan barang-barang berharga telah diselesaikan. Jika kita melewatkan keinginan dan kesempatan untuk memberikan penutupan ini, bisa menyebabkan penyesalan besar bagi orang yang sekarat maupun keluarga yang masih hidup, terutama bagi mereka yang tidak menyadari pentingnya percakapan tersebut. Banyak keluarga yang mengabaikan permintaan-permintaan seperti ini dengan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang mengganggu, padahal ini adalah bagian dari proses psikologis yang sehat. Para ahli medis menekankan bahwa mendukung upaya ini memberikan kenyamanan dan kedamaian yang luar biasa bagi mereka yang mendekati akhir hidup.
Sebagai keluarga atau teman, penting untuk mendukung percakapan ini dengan baik, membantu memfasilitasi koneksi dengan orang-orang yang ingin mereka hubungi, bahkan jika hubungan mereka di masa lalu terasa sulit atau tegang. Bantu mereka untuk mendistribusikan barang-barang sesuai keinginan mereka tanpa merasa ragu atau mempertanyakan motivasi mereka. Dengarkan cerita dan informasi yang ingin mereka bagikan, dan hargai percakapan ini sebagai hadiah berharga. Hormati permintaan mereka hari ini, karena kesempatan untuk koneksi dan percakapan bermakna ini bisa hilang begitu saja di masa depan. Mengenali 7 tanda ini bukan berarti menyerah pada harapan, melainkan memberi perhatian penuh pada perawatan yang penuh kasih dan informasi yang tepat selama fase akhir kehidupan. Ketika keluarga memahami proses alami yang terjadi, mereka bisa lebih fokus pada memberikan kenyamanan, mempererat hubungan, dan menciptakan momen-momen berharga yang akan memberikan kedamaian, daripada berjuang melawan kenyataan biologis yang tak bisa dihindari. Pengetahuan yang tepat memberdayakan Anda untuk mendukung orang yang Anda cintai dengan martabat, memberikan ketenangan, dan membantu menciptakan kenangan indah yang akan terus menghibur keluarga Anda dalam bertahun-tahun mendatang. Jika Anda telah melihat tanda-tanda ini pada orang yang Anda cintai, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena cerita Anda bisa sangat membantu keluarga lain yang sedang menghadapi perubahan penting ini. Jangan lupa untuk like video ini, agar orang lain yang merawat lansia juga bisa mengakses informasi penting ini, dan subscribe untuk mendapatkan panduan kesehatan yang dapat membawa perubahan positif bagi keluarga Anda. Bagikan video ini kepada siapa saja yang merawat anggota keluarga lanjut usia, karena pemahaman ini dapat membantu mereka memberikan perawatan yang lebih baik dan penuh kasih selama tahap terakhir kehidupan yang penuh makna.